yaitu Introduction to Information Technology. Welcome to a journey yang panjang ini. Ini adalah selama kalian kuliah di sini, ya dari semester sekarang sampai akhir, kalian akan berhubungan dengan ini. Ini hanya pengantar. Next. Apa kita lanjutnya? Fondasi, botol aku, modeling landscape, impact, sama apa kita harapkan ke depannya. Next. Ya. Nah, masalahnya apa teknologi? Kemarin sudah saya jelaskan bahwa mungkin teknologi yang pertama sekali kita lihat adalah api pertama kali. Ya. Tapi kalau kita bicara dengan teknologi informasi, ya adalah tools yang extend information processing, membantu pengolahan informasi. Apa aja contohnya? Kita mungkin dari segi Abaskus dan juga ada lagi berhubungan dengan astronom. Ini semua adalah yang berhubungan dengan informasi. Informasinya apa? Kalau Abaskus adalah angka, astronom berhubungan dengan informasi peta. Ya, next. Oke. Ini adalah contoh kalkulator dulu. Nah, ini gambar dari aku dibikinnya. Ya. Jadi kalkulator dulu bukan kalkulator sekarang. Kalkulator sekarang ya enak, tinggal tombol, ada layar segala macam, enter gitu keluar hasilnya. Kalau sekarang malah nggak lagi bawa kalkulator, semuanya bawa HP aja gitu, ya. Nah, jadi kalau dulu bagaimana bentuk kalkulator dulu? Kalau dulu mekanikal, ya. Kalau kamu bisa lihat di Google atau seperti gitu, dan kalau kalkulator tua gitu, pakai tampilkan gitu, itu bentuknya benar-benar kalkulator yang tipenya adalah angka pencet gitu, lalu gimana enter begini, ada keran gitu, tuas gitu, ya, lever kalau bahasa Inggrisnya, lever, ya, pencet gitu dia. Apa layarnya? Layarnya kertas, oke. Nah, lalu muncul lagi yang lebih dalam lagi, bahasa Inggris sudah ada namanya untuk polinomial. Aku bukan ahli matematika, tapi dari segi ilmu komputer, ya, polinomial itu sangat-sangat penting. Next, ya. Nah, bisa dibilang programmer yang pertama sekali adalah Loveless, ya, suatu analytical engine. Bisa difoto, sudah ada direkam, kan? Juga kalau bisa copy slide sampai situ, ya. Nanti kalau itu kalian bisa masukin ke AI gitu, AI bisa mengeraskupan matematika kita dengan lebih gampang lagi, oke? Kalau kamu itu bisa juga gitu. Jangan difoto, kan sudah ada direkam, kan sudah ada. Ya, itu gunanya supaya kamu nggak lagi. Cukup kalau mau catat dikit aja gitu. Kan sudah dibilang kan ada yang merangkum atau kalian kan? Ya rangkum aja gitu kalau bisa gitu. Kan bisa namanya hari ini dirangkumnya juga. Ya, paling minggu depan. Oke, ya, oke. Ambil aja yang note penting gitu. Ya, aku nggak minta kamu laku seluruh kuliah, yang note penting aja, bukan kamu gimana pentingnya, ya. Okay. Engine has no presentation. Whenever the original anything, it can do whatever we know and how to order. Jadi sudah berpikir tentang komputer kalau pas komputer, padahal belum ada komputer. Listrik aja jarang. Ya. Dia menulis artikel intelligence adding her own knowledge. Wrote considered the first algorithm intended to process by machine. Dia sudah bikin algoritmanya. Biasanya komputer selalu yang bisa menjalankan data yang berhubungan dengan lain-lain selain angka, yaitu musik dan simbol. Next, ya. Kita masuk ke era. Orang Papua use data is to reduce processing time from years to months. Jadi dia menggunakan suatu mesin khusus untuk mengatur atau mengurus data sensus. Ya, lalu Harvard Mark 4 katanya komputer Ukraine itu sampai dia beratnya adalah 5 ton, komponen sampai 365.000, mempunyai lebih dari 3.000 elektronik komponen, besar sekali dia. Next, ya. Habis itu baru masuk ke Nuclear Age, ya. Komputer ini yang aku suka dengar namanya ENIAC. Kenapa dulu kalau di sci-fi gitu
kalau ada masalah, ada penyakit tadi bom gitu, cari komputer lama, biasanya ini masih hidup komputernya, contohnya gitu. Tapi dia berhubungan dengan vakum tube. Vakum tube itu ya adalah bola lampu pada dasarnya. Setiap data itu kita representasikan dengan 0 dan 1. Salah satunya itu caranya dengan bola lampu. Ya, nah dia bisa melakukan 5.000 operasi per detik. Kita sekarang berapa operasi per detik? Kita lihat, namanya giga. Giga artinya miliar, ya. Kilo, mega, giga, miliar. Ini 5.000 dan tabungnya itu, ya besarnya itu mungkin sekitar seluruh lantai ini, besar komputernya itu. Ya, oke. Ini dibikin oleh Nazi ya juga. Ini sudah lama ada. Next, ya. Nah, habis itu maksud kita ke dunia transistor. Dunia transistor dia lebih kecil, ya, lebih reliable, lebih efisien, lebih murah. Kenapa? Karena tabung itu bola lampu panasnya akan putus lama-lama. Ya, kedua panas, kedua juga ya lebih karena dia kecil, nggak pakai cahaya, ya nggak panas juga lebih murah untuk diproduksi. Setelah itu ada bola lampu. Setelah kita lihat kita berhubungan dengan mass production. Next, ya. Habis itu kita mau masuk ke integrated circuit. Ya, di tahun 1950-an ada 2 orang yang mulai merancang itu. Nah ini ternyata dirancang secara bersamaan, tapi tidak kerjasama. Dua-duanya tiba-tiba muncul aja. Ya. Di sini merupakan dasar daripada microchip yang kalian pakai sehari-hari. Next. Ya. Nah, ada beberapa transistor circuit yang ada beberapa hukum atau teori yang dikembangkan oleh para ketua-ketua komputer kita. Salah satu yang aku paling suka, ya, tentang ini namanya Moore's Law. Moore's Law mengatakan bahwa jumlah transistor akan berlipat setiap 2 tahun, ya, ya, oke. Itu menjadi diubah dari 65 menjadi 2 tahun di tahun 1975. Pertanyaannya ini masih berlaku nggak sekarang? Agak sudah mungkin waktu, tapi tetap dia berkembang pesat, ya. Dulu masih ingat pertama muncullah Intel 1 itu megahertz, ya. Lalu Intel 2 dua kali atau 3 kali daripada Intel 1, ya, karena itu megahertz. Habis itu masuk Intel 3 sudah main giga, ya. Masuk Intel 4, lalu itu adalah yang sudah bermain dengan multi giga gitu sistemnya itu. Habis itu mulai masuk ke Intel Duo, Intel lalu seri I, sampai sekarang seri I masih dipakai walaupun bentar lagi juga bakal berubah serinya itu. Bedanya apa semua itu? Itu berhubungan dengan semua arsitektur dan jumlah komponen yang dipakai, ya. Ya. Jadi dia akan lebih cepat, semakin kecil, makin murah cara produksinya, ya, dan juga akan lebih hemat energi. Itulah tren daripada microchip. Masih nggak? Masih. Ya, tapi tidak secepat dulu kembangannya. Next, ya, kita lihat komputer 1960, ya, kita lihat komputer yang benar-benar terlihat seperti komputer yang kita kenal, ya, namanya mainframe era IBM 360. Ya, ini yang bikin IBM terkenal, ya, bisa membantu perkembangan atau pengolahan data bisnis. Oke. Nah, masalahnya satu komputer itu banyak layar dan banyak keyboard, karena yang pakai bisa banyak orang, gitu. Namanya terminal. Kalau kamu lihat, kalau kamu biasanya ngebayangin komputer adalah layar sama keyboard, padahal enggak, komputer adalah yang bagian di dalamnya. Oke, habis itu muncul mini komputer, ya, mini komputer. Masalahnya itu tahun 70. Ingat dulu tahun mainframe 1960 itu ukurannya beberapa ruangan ini. Mini, dibilang mini karena ukurannya sekarang menjadi ukuran sebesar kulkas. Ya, kalau dibandingkan dulu beruangan, sekarang itu kan jadi lebih kecil memang. Next, ya. Habis itu mulai kita melihat personal komputer, di mana kita mulai punya komputer, ya.
Ya, ada RTL 8400, Apple 2, kemudian aku dulu tapi namanya Apple 2 dapat itu. Setelah itu mulai masuk ke Microsoft dan lain-lainnya. Ya, harganya 300 ke 2000 dolar. Okay. Itu mahal sekali sebesar itu. Tidak semua orang bisa punya komputer. Okay, next. Ya. Lalu setelah itu mulai kita bergerak ke dunia dunia software industri. Dulu kalau kamu punya komputer itulah komputer, itulah software yang kamu punya. Ya. Kalau kamu mau lakukan sesuatu lain, ya kamu bangun softwarenya. Nah, itu nggak mudah, sama sekali nggak mudah. Ya. Jadi muncullah software setelah itu, seperti Windows atau Microsoft yang bikin MS-DOS dan Windows. Ya, lalu ada lagi kalau sebenarnya ada juga namanya fisikal, dia bikin untuk tabel. Kalian mungkin paling adalah Excel. Ya, itu hebat sekali waktu itu. Kenapa? Karena dulu segala sesuatu kita lakukan secara manual. Ketika aku pulang ke Indonesia pun walaupun itu masih manual sebenarnya kita. Excel itu luar biasa hebatnya. Ya, oke. Jadi sekarang dunia teknologi ya mulai berubah dari hardware ke software, di mana uangnya berada. Kalau kita lihat sekarang kan perusahaan-perusahaan besar apa aja? 5 besarnya itu adalah perusahaan software. Ya mereka punya hardware, tapi yang bikin dia berkembang besar adalah softwarenya, karena yang dihargai adalah intelektualnya, ya bukan barangnya. Oke? Ya HP kalian mahal, tapi berarti yang bikin mahal adalah intelektual dalam HP kalian. Oke, next. Ya. Ini secara sederhana, ya itu 99 ada Aplanet, 174 kemudian masuk ke TCP/IP, 93 itu adalah sejarah sedikit tentang internet. Bagaimana munculnya internet. Oke. Nah dulu ketika aku kuliah, internet itu pada dasarnya ya kamu ke warnet. Sekarang masih ke warnet. Mana lagi ya? Kenapa? Semua orang sudah coba paket data. Dulu kan mahal internet itu. HP dulu kecil dan kalau mau internet kan mahal. Ya, jadi dulu gimana cara kami bangun internet? Padahal bukan internet, kami bangun intranet. Yaitu kalau kami di kosan, kami beli router, kami sambungin semua. Kan satu ke kebutuhan kami, itulah internet kami. Jadi kalau ada orang punya data baru, mereka colokin, mereka simpan di komputer mereka, kami bisa bagi-bagi data itu. Ya. Jadi kan itu tahun 2003, sebenarnya sudah nggak berlaku lagi. Dulu kalau kamu lihat itu ada namanya LAN party. LAN party, ya, orang bawa komputer mereka masing-masing tower gitu, lalu ke gedung mana untuk main game rame-rame. Ya kenapa? Kan dulu internet jelek sekali internet itu, ya lagging sekali. Kalau pakai LAN jauh lebih cepat seperti itu. Oke. Ya. Nah untuk itu bisa tersedia, maka dibikinlah suatu proses atau teknologi namanya TCP/IP protokolnya, yang melalui kita bisa nyambung antar internet network, ya, oke, ya. Nah, mungkin dari kalian ada sini yang pernah creeping kabelan di Inderlaya yang bekas kalian itu ada yang dari sekolah kejuruan SMA-nya gitu, dan mereka belajar gitu. Nah, kalau kamu nanti belajar cara creeping antara kabel LAN gitu, itu berbeda antara kalau kamu mau nyambung PC ke router atau PC ke PC. Nah, dulu tuh kadang-kadang kita sambungin PC ke PC langsung. Ya. Lalu setelah itu 1986 itu di-create suatu supercomputer center and later becoming itu menjadi backbone daripada internet. Ya. Internet itu disangkanya supaya dia desentralized, tidak ada yang bagian pusatnya. Semua orang tinggal nyambung gitu. Jadi aku punya router, kamu ini routernya udah nyambung lagi gitu. Ya next. Ya. Lalu setelah itu kita masuk ke website. Ya. Kalian nggak terasa bahwa website itu dulu tuh hebat sekali. Kalau aku bisa bangun website sudah jangan hebat dulu itu. Ya, karena teknologi itu kalau baru-baru begitu keadaan sekarang. Ya. Kalau sama tim Berners-Lee ya suatu ini menyediakan web, tapi dia memiliki beberapa solusi bisa diselesaikan. Maka kalau HTML, ya webpage itu bagaimana caranya browser bisa membaca itu, kalau enggak yang hanya teks doang, ya. Lalu cara kita mentransfernya menggunakan protokol HTTP. Habis itu bagaimana kita menentukan alamatnya,
itu menggunakan URL, Uniform Resource Location. Ya. Jadi web page pertama itu dibuat, ya, itu hanya ada satu page ketika dibuat. Di 1993 kalau belum lahir sudah ada 150 website. Itu di tahun 90 itu ketika aku baru pulang dari Amerika gitu, ketika masih SD gitu, cuma ada 150 website. Sekarang berapa website yang tersedia? Ya, tahu miliaran kali. Kalian bisa bikin website dan jangka waktu 5 menit dengan menggunakan AI gitu. Ya, next. Nah, setelah itu kita namanya .com boom dan bust. Jadi .com itu adalah perusahaan-perusahaan berbasis internet, dia naik semua gitu. Ya, harganya naik, lalu tiba-tiba overvalue, artinya terlalu tinggi di harga, habis itu turun di dasar harganya. Orang banyak bagus gara-gara itu. Ya, terus bilang internet mulai dipakai oleh semua orang. Ya, di tahun 2000 semua orang merasa bahwa internet itu menjadi hal yang paling berharga. Tahun 2000-2002 burst, jadi turun semua stok berhubungan dengan internet. Ya, sekarang tinggal perusahaan-perusahaan besar, Amazon, eBay, dan lain-lain. Jadi ini adalah suatu tren di finansial. Kamu sekarang lihat kita sekarang ada di tren AI. Tahun 2000 atau di bawah tahun 2000 sudah mulai dipakai. Sekarang dipakai semua AI itu. Nah, kata yang penemu atau foundernya ChatGPT, mereka bilang sebentar lagi itu bakal pecah bubble-nya untuk AI juga. Kenapa? Sudah terlalu banyak investasi. Jadi sampai sekarang kan kalau kita ngasih investasi mesti ada return kan? Profit return maksudnya begitu kan? Apa sekarang returnnya dari AI? Selain kalian bisa bikin foto-foto sederhana atau bikin PR kalian nggak bayar gitu kan? Ya, kalaupun berbayar itu nggak mencukupi investasi dari AI yang telah dipakai. Jadi ada kemungkinan bakal tiba-tiba investasinya atau banyak perusahaan-perusahaan bakal tutup. Seperti gitu, banyak yang AI yang aneh-aneh yang kalian pakai gitu bakal hilang atau bakal dibeli oleh perusahaan lain. Ya, next. Ya. Jadi kita lihat sekarang bagaimana dunia sekarang ini. Ya, pertama adalah kita lihat adalah khusus sederhana, mulai dari kalkulator kecil, abacus, kalau kita mau ada H, ya, ada komputer kecil, ya, habis itu yang pakai bola tabung, habis itu kita melakukan migrasi, kita kecilkan menggunakan transistor. Habis itu dulu itu yang bisa pakai komputer adalah perusahaan besar gitu, ya. Habis itu masuk ke personal komputer. Sekarang semua orang punya PC seperti ini, PC sederhana, ya. Dan sekarang setelah PC semua orang punya PC, sekarang semua orang PC-nya nyambung atau bisa konektivitas dengan PC-PC lain. Ya, ini kira-kira trennya. Nah, entah lagi mungkin tren berikutnya adalah semua ini sekarang akan menjadi AI semua. Ya, next. Ya, kira-kira oleh kalian ini. Ya, how did Adolf concept believe that computer could go beyond numbers to manipulate symbols kalau menjadi sudah dicekap menjadi word. Kira-kira apa? Kenapa bisa begitu? Ya. Digital musik, komputer compose and produce music. Ya. Natural language processing (NLP). Today, AI system process human language as symbols. How does technology decide? Ketiga, creative AI. System that generates art, write stories, and design products are truly creative, simply following system as gitu. Jadi kamu lihat ini slide ini pun AI bangunnya. Aku masukin materi kalian, slide 1, slide 2, slide 3, slide 4. Ini mereka bangun semua, termasuk pertanyaan ini dibuat oleh AI. Ya, kalian punya banyak jadi keren. Oke, next. Sekarang kita lihat mulai ke itu mobile revolution. Dulu pertama itu mulai Nokia di mana-mana. Ya. Sebelum sudah ada belum? HP. Sudah ada HP. Ini besar dia, benar seperti tas. Kalau kamu iklan itu, iklannya keren banget tapi itu besar, berat, mahal. Ya.
nggak bagus gitu. Lalu kemudian muncullah Nokia. Ya, Nokia mungkin yang bikin itu jadi semua orang punya HP. Kenapa? Pertama dia jadi murah, ya, jadi murah. Lalu setelah itu mulai provider bisa memberikan harga jasa juga yang bersaing. Dulu ketika waktu itu mungkin yang punya HP cuma kamu atau orang tua kamu punya HP dulu, anaknya nggak punya HP. Oke. Setelah itu sekarang siapa sih yang nggak punya HP? Ini semua HP kan? Artinya kalian tuh mampu. HP itu minimal 1 ke 2 juta yang mungkin biasa. Punya anak 3 ya minimal 3 juta. Berapa pakai data kalian per bulan? 1.000 kalian sih. Tergantung orang tahu. Kalau aku pakai data itu 32 ribuan, 35 ribuan pakai data sebulan. Kenapa? Karena aku biasanya nggak pernah jauh dari wifi. Jadi aku hampir nggak pernah membutuhkan pakai dataku. Ya, sekarang mungkin naik karena aku udah mulai mandiri gitu. Tapi biasanya nggak pernah lebih daripada apa. Biasanya sebulan itu 30 ribu. Kalau sekarang habis di minggu ketiga habis. Yang 7 giga bisa beli itu. Kalau mungkin jauh lebih banyak pakai datanya dari aku. Tapi kalian pakai data dari segi mobile. Aku pakai data kalau lagi diem gini. Ya, bangun ini kan kamu lihat sekarang perlu nggak? Bisa nggak Anda aku kirim ke kalian ini? Tunggu nggak kalian downloadnya 200 mega dari WhatsApp. Ya, apa lebih bagus kalian aku kita? Tapi kadang-kadang mikirkan oh ya, kalau nggak masalah ya sudah kirim aja kita nanti begitu. Ya, next. Ya, lalu ada web yang mulai berkembang. Dulu website gunanya hanya itu membaca-baca, ada yang posting gitu. Ya, posting juga sih orang-orang yang terpercaya. Kenapa? Dulu website mahal. Bikinnya mahal, ngerawatnya mahal. Kenapa? Butuh orang. Habis itu muncul sosial media. Mulai dari mungkin kalau pandang adalah Facebook. Kalau aku dulu tahunya adalah dulu itu namanya Friendster sebelum itu. Pernah dengar? Dulu Friendster yang aku dulu dengar. Friendster, habis itu MySpace. Ya, itu yang tahu apa dulu. Lalu belajar bikin blog. Ya. Terus sekarang kalau kamu posting di Facebook bisa posting segala macam. Aku begini tadi pagi makan nasi goreng gitu. Posting gitu. Atau di Twitter Twitter aku juga heran Twitter kok bisa hebat padahal dia dulu hanya posting berapa kalimat berapa kata gitu boleh gitu ya tapi ke tren ya lalu TikTok segala macam kenapa? Karena sekarang konten dulu adalah biasanya provider yang bikin gitu berita CNN, Metro atau perusahaan-perusahaan lain yang bikin berita tersebut. Jadi website mereka itu memang berharga tersebut. Kalau sekarang siapapun bisa menjadi content generator. Aku mau tuliskan ini, bisa. Mau foto, upload, bisa semuanya. Ya, oke. Berhubungan dengan social networking. Lalu setelah itu ada namanya collaborative knowledge, Wikipedia. Ya, dulu ada namanya Sales Encyclopedia. Tahu Encyclopedia? Dulu segini. Banyak buku itu A, B, C, D, E, F, G. Jadi kalau aku pengen tahu ini huruf apa? Huruf B gitu. Ambil buku B cari gitu. Dijelaskan dengan dia. Kalau sekarang, kalau dulu kan misalnya Google, just Google itu. Kalau sekarang ada AI gitu ya, bagi kan sekarang macam GPT gini ini belum trennya belum keluar benar bahasanya itu. Aku belum tahu. Ya, dulu ya kita dulu selain itu adalah pakai Wikipedia. Karena kalau Google terlalu banyak muncul itu karena salah satu yang kita sering pakai adalah Wikipedia. Masalahnya Wikipedia, cara bikin Wikipedia itu adalah orang-orang juga yang bisa masukin datanya ke Wikipedia. Bisa aja kalau aku iseng kita aku tuliskan Presiden ke RI nomor 5 adalah saya gitu, tuliskan. Bisa. Ya mungkin habis itu dihapus orang, tapi bisa kita bikin gitu. Jadi Wikipedia jangan pernah kamu gunakan sebagai referensi. Karena juga bisa bohong. Sama juga AI juga sama AI. Jangan kamu percaya. Kenapa? Karena bisa aja referensi dia dari Wikipedia atau dari si ini nuliskan bahwa KFC hari ini promo gratis gitu. Kalian lihat ChatGPT, motif. Padahal yang bikin konten adalah dia. Yang dia nggak hanya pengen bikin kacau. Ya, perhatikan itu. Oke, next. Lalu habis itu masuk kita cloud computing. Cloud computing adalah suatu cara kita berinteraksi dengan dunia
Tapi sekarang dulu hardware kita ini adalah PC. Ya. Sekarang kalau aku menggunakan AI, di mana sekarang ini hardware-nya? Siapa yang ngerjakan? Bukan aku ngerjakan. Komputerku kalau disuruh ngerjakan AI kebakar CPU-nya dan memorinya nggak kuat. Dia kirim ke cloud, tempat lain ngerjakan. Dan juga dengan satu komputer, mungkin beberapa komputer kerjasama seperti itu. Ini jadi suatu solusi. Kenapa? Jadi kamu pikir begini, ya. Andai kata kita mau bangun server, apa yang dibutuhkan? Ya, mesti beli server, mesti beli power, mesti beli hardware-nya, lalu install software-nya, install OS-nya, ya, dan lain-lain, begitu. Oke? Dan kita anggaplah punya uang, kita beli yang paling bagus saat ini. Tahun depan sudah ketinggalan zaman, perlu beli lagi. Kamu itu yang mesti perlu beli lagi, ya. Nah, beda dengan kalau kita cloud computing, kita bisa sewa. Misalnya aku butuh CPU power sekian, memori sekian, hard drive sekian, udah sewa gitu. Kalau tadi kan itu kita beli. Kalau perlu lebih kuat, kalau perlu hard lebih besar, tambah gitu. Kalau tinggal sewa lagi lebih besar hard drive ya, tinggal bayar tambahan gitu. Kalau itu kan mau tambah hard drive, kemungkinan masih dimatikan dulu sistem kita. Down sebentar, itu menjadi masalah juga. Kalau terbangkan gimana itu? Ya. Contoh yang terkenal adalah AWS. AWS, EWS, AWS. Apa? No, AWS, AWS, Amazon Web Service. Jadi kalau beberapa tahun lalu, ya, bilang Amazon rugi nggak? Iya, dulu dia rugi. Rugi di mananya? Dia kan kirim paket kan? Dulu tuh merugi. Tapi dia nggak pernah sampai benar-benar rugi. Kenapa? Karena salah satu bisnis lainnya adalah AWS. Dia yang menampung data hampir seluruh itu, termasuk Netflix nyewanya adalah AWS. Ya. Okay. Next, ya. Internet of Things. Ini jadi mata kuliah baru. Kapan dapatnya IoT itu kuliahnya? Belum tahu. Ya, jadi ini mencakup segala sesuatu yang bisa berhubungan dengan internet. Termasuk adalah devices. Ya, ada 14,4 billion devices yang buka internet. Oke, bisa banyak, segitu banyak. Pertanyaannya gini, berapa banyak sih penduduk bumi? Kalau nggak sekitar 6 billion gitu jumlahnya. Kok bisa sampai lebih banyak lagi? Ya karena satu orang HP minimal satu kan. Tadi kan nggak semua orang punya HP. Iya, kalau seperti itu, ini nyambung internet kan? Banyak yang nyambung internet yang kita sendiri tidak tahu bahwa sambung aja gitu. Kita tinggal pakai jaringan data-datanya. Ya, kita bakal naik sampai 14,6 billion. Nah, kenapa ini 2022 sekarang 2025? Kenapa enggak aku punya datanya yang 2025? Karena mengumpulkan data itu luar biasa susahnya. Ya. Siapa ngumpulin data? Orang kan atau mesin itu bayar kan bikin gitu kan? Perlu waktu ngolahnya. Ya. Lalu begini 11 ya data generator. Oke. Ini juga jadi masalah besar. Next. Ya. Ini masalahnya nih, kita lihat. Kenapa aku nggak bisa dapat data yang terbaru saat ini? Berhubungan dengan big data. Big data itu berhubungan dengan 4V. Pertama adalah volume. Ya. Data besar kan? Kalau data aku raksasa, apa bisa kerjakan? Tergantung. Kalau CPU kamu kuat, bisa kamu olah. Kalau nggak bisa. Ya. Kamu punya gitu hard drive kamu ada gitu yang bisa nampung 40 tera. Nggak ada kan? Itu baru dari segi penampungan. Untuk ngolah kamu bisa mikirin memori. Memori kamu kuat nggak ngolah segitu? Ya. Siapa sih yang pernah main game gitu? Lelet banget rasanya. Pernah? Apa alasannya itu? Salah satu alasan adalah memori. Memori kamu nggak kuat untuk mainkan game tersebut. Selain GPU ya, ada juga memori. Oke, satu velocity. Apa itu velocity? Itu adalah aku andai kata bisa ngolah data 10 tera. Oke, masalahnya detik berikutnya masuk lagi 10 tera.
Padahal untuk mengolah tera ini aku butuh waktu 1 jam. Jadi data itu sebelum selesai diproses sudah masuk lagi. Data masuk. Lalu apa itu variety? Variety adalah datanya beragam. Ada yang tipenya teks, ada yang bentuknya PDF, ada yang bentuknya JPEG, ada PNG. Nah sekarang bagaimana program bisa mengolah semua itu? Dulu itu biasanya aku dulu kalau bikin program hanya itu bikin ngolah data PNG atau JPEG, hanya itu ngolah data ini. Sekarang kalau data masuk semua gimana kita ngolahnya juga? Oke. Habis itu veracity. Apa itu veracity? Nah, sama tadi yang orang kalau aku tanya sekarang berapa berat badan kamu? Aku 65. Berapa? 65. 65. Plus minus berapa? Apa? Plus minus berapa? Kira-kira? Apakah selalu 65 kalau timbangan sekarang? Mau timbang, apakah kamu 65 kilo? 5 kilo. Nggak tahu jawabannya. Bisa aja berubah kan? Ya, kamu juga data gini sekarang. Dari mana kamu tahu bahwa data kamu sudah benar? Ya. Jadi sekarang kita anggap data yang kita dapat sudah benar, percaya aja. Padahal hoax bisa gitu. Ya. Oke, next. Ya. Nah, ini semua berhubungan. Ini semua kalau kamu penasaran gitu, kamu mesti bermain dengan data science. Dan science ada beberapa bidang yang terjadi. Pertama adalah data collection, cleaning, eksplorasi, modeling, baru komunikasi. Nah, bidang utama adalah ini. Aku berhubungan dengan data science yang menggunakan artificial intelligence rasanya sekarang ini bergeraknya. Ya, nah, aku akan memberikan contoh yang aku paling suka ceritakan di bidang data mining. Siapa sih yang terakhir kali ke Indomaret? Katakan. Kapan terakhir ke Indomaret? Kemarin. Beli apa kemarin kira-kira? Apa? Oke ya. Nah, sekarang pas kamu masuk Indomaret itu kamu perhatikan nggak? Kenapa? Apa kamu lihat belinya tadi? Pensel? Apa itu? Cuci muka. Sebelahnya apa di sebelahnya itu? Di belakangnya di sebelah sebelahnya apa? Kalau ini pakainya begini kan ada hadapan kan? Apa di sebelahnya geraknya? Sabun. Oke. Pertanyaannya kenapa begitu formatnya? Apa? Biar mudah. Oke ya. Iya, biar mudah kan? Pertanyaannya dari mana taunya itu? Oke. Nah, sekarang aku kalau bicara, coba pikirkan, ya. Apa kira-kira yang di sebelah popok bayi itu diapers? Kira-kira apa kira-kira? Iya, kira-kira susu kan? Ternyata enggak. Ya, ternyata yang di sebelah itu kalau di Amerika adalah bir. Jadi diolah lagi. Kenapa? Jadi mereka ngambil struk orang belanja gitu ya, lalu dianalisa. Setiap kali orang beli popok, apa yang dibeli berikutnya? Banyak yang beli bir. Jadi beli popok, beli bir. Beli popok, beli bir. Karena itu maka dirancang di supermarket besar, kalau di sebelahnya popok, di sebelahnya dekatnya ada bir. Ya. Kenapa begitu? Apa alasannya? Gimana cara kita menginterpretasi? Kita sudah bikin model ya kan? Modelnya bilang kalau orang beli popok, orang akan beli bir. Diinterpretasi, taruh bir di sebelah popok. Pertanyaannya kenapa kira-kira satu menurut kalian? Itu berhubungan dengan data mining, machine learning, pelajari itu. Mesti tahu. Kenapa? Karena selain kita hanya mengolah, juga kita mesti bisa membicarakan itu kenapa kira-kira. Ternyata di Amerika, ya, yang beli popok bayi itu biasa bapak. Kenapa? Karena ibu disuruh tinggal jaga bayi kan capek kan. Nah, bapak disuruh diterakin ibu, diterakin bayi, kira-kira beli popok. Setelah itu stres dia kan, pengen minum bir, jadi dia juga beli bir. Itu adalah suatu bisnis yang bisa meningkatkan kenaikan penjualan di suatu supermarket gara-gara itu. Ya, oke. Next, ya.
Jadi AI itu sudah lama sekali. Tahun 1950 sudah ada. Ya, tapi yang kamu kenal itu yang di level paling bawah sekarang itu. Dulu adalah rule based AI. Jadi gimana rule based AI? Ya kita pikirkan, lalu kita masukin ke dalam, kita suruh mesin kerjakan. Jadi contoh sederhana adalah kalau lampu merah gini, kita kasih timer kan. Jadi if ini hijau, yang lainnya merah semua gitu istilahnya. Itu kan di program if-nya itu. Perasaan kita menyatakan, karena dulu polisi kan, begini kan, maju ganti-gantian, dulu begitu. Yang di negara dulu itu masih dipakai polisi gitu, polisinya hanya untuk mengatur lalu lintas. Ya, lalu dibikinlah programnya, dipasanglah lampu lalu lintas. Oke? Habis itu machine learning. Nah, machine learning kita sedang pelajari. Karena dulu kan kita bisa tahu, kita bisa analisis bagaimana caranya polisi. Nah, tadi yang contoh tentang bir tadi, ya, itu gimana caranya kita tahu itu? Nggak bisa dianalisa, pokoknya I don't know. Jadi masukin data banyak, mesin berpikir atau mengolah itu keluarlah suatu knowledge. Kita nggak tahu bagaimana data itu, tapi itulah knowledge-nya. Habisnya baru analisis. Itu dinamakan sebagai mesin learning. Kita menggunakan suatu algoritma untuk mendapatkan knowledge yang baru. Kalau dulu kita bangun sendiri knowledge-nya, kita bikin knowledge-nya, bikin programnya gitu. Kalau sekarang data, algoritma, dapat knowledge itu kita bikin algoritma baru. Gitu. Ya. Habis itu deep learning. Nah, deep learning setelah itu kita mulai benar-benar bermain dengan neural network. Kalau machine learning kita mungkin masih bisa ngerti algoritmanya. Ya, algoritma asosiasi gimana? Ini algoritmanya, rumusnya ini, cara kerjanya kita masih bisa ngerti. Kalau sudah kita bermain dengan neural network, kita sudah sama sekali nggak ngerti lagi bagaimana cara kerja di belakang itu. Kenapa? Karena cara algoritmanya neural network itu kerja itu secara sendiri dirancang gitu. Dia akan mengubah sendiri algoritmanya. Ya. Jadi dulu ketika aku masih S1, aku bermain dengan AI, yaitu namanya menggunakan neural network backpropagation. Sudah tua ya sekarang. Dulu ketika aku masih S1 masih baru. Sistemnya adalah masukin data, ada hidden layer, nanti keluarkan gimana rasanya, dan jika ada salah dia akan diperbaiki lagi layer tersebut. Ya, itu sendiri. Itu kelebihan dari backpropagation. Masalahnya yang aku pengen tahu itu, seperti aku bilang, kenapa cuma bisa satu hidden layer? Kenapa nggak sampai 10 gitu? Ya, menarik kan? Ya, kenapa orang hanya pakai satu hidden layer? Ya, karena masih, ketika idealis gitu cukup masih. Ya, pertanyaan bukan itu jawabannya. Pertanyaan adalah kenapa orang-orang yang lebih pintar dari aku, yang sudah profesor, sudah itu tidak menggunakan 10 layer? Kenapa menggunakan 1 layer? Satu aku tahu, belajar gitu, kerjakan. Pertama adalah jauh lebih lama. Komputer itu nggak sanggup kerja dulu komputer lama nggak sanggup. Aku gunakan 3 sampai 4 komputer untuk mengerjakan TA aku itu setahun lebih. Karena lama sekali. Ya, running gitu tinggal tidur, mungkin 2 hari lagi baru siap. Gitu. Oke. Ya. Jadi lalu setelah itu ketahuan hasil 10 layer dengan hasil 1 layer nggak beda jauh, malah kadang-kadang kalau lebih jelek daripada 1 layer. Ini sudah teliti, cuma jadi orang yang sudah profesional ngerti bahwa 10 layer nggak lebih bagus daripada 1 layer ternyata. Jadi kalau begitu juga, jangan kalau pikir oh ini hebat karena nggak pernah dikerjakan. Jawabannya adalah kenapa orang nggak pakai gitu lebih tepatnya sebelum kamu pilih teknologi yang kamu mau gunakan. Ya, oke, next. Ya. Jadi machine learning, nah ini ada 3 tipe: supervised, unsupervised, sama reinforcement learning. Supervised adalah yang biasa kalian pakai untuk kita dapat model, kita tes itu model itu bagus atau enggak. Ya, jadi contohnya kita pengen tahu besok hujan atau tidak, dengan model, lalu dicoba besok hujan enggak. Kalau besok bilang hujan tapi nggak hujan, nanti kemungkinan berarti salah. Ya, lalu ada unsupervised learning. Salah satu biasanya berhubungan dengan clustering. Jadi kali ini kalau dikelompokkan secara mesin gitu, nggak tahu, pokoknya dikelompokkan. Ya, nanti apa sih dianalisa, bagus atau enggak setelah itu. Habis itu namanya reinforced learning. Reinforced learning adalah gini, kalau dia salah,
kita kasih nilai minus. Kalau dia kasih benar, kita kasih nilai plus. Lalu kita bilang ke komputer itu, ya, ini tugas kamu, tolong kerjakan dan bikin dapat nilai plus setinggi mungkin. Ya, itu mungkin kamu akan, kalau kamu sini pernah lihat ini speed running untuk game-game, pernah lihat speed runnya? Ya, itu gimana speed run itu? Kalau yang game-game tua itu biasanya kita menggunakan AI. Dia akan coba segala kombinasi, tapi setiap kali coba, kalau dia jelek itu dibuang langsung cara itu. Dia langsung lari gitu, ketemu musuh tabrak mati, kan berkurang. Jadi dia kan belajar, oh itu nggak bagus, minus kan, dan seterusnya sampai dapat yang paling optimum sekali. Itu namanya reinforced learning. Next, deep learning, ya, yang kita pakai sekarang adalah dimana kita menggunakan neural network. Ya, ini daripada human brains. Berhubungan dengan sih. Kenapa deep? Karena hidden layernya banyak. Masalah deep sekarang ini. Kalau dulu ketika masih kuliah, itu masih satu hidden layer itu. Kenapa? Komputernya nggak sanggup mengerjakannya, nggak kuat. Juga hasilnya dulu nggak sebagus hampir sama dengan satu layer. Ya, maka memang dibutuhkan hardware yang sangat kuat tentunya sekarang. Baru kali ini keluar Nvidia yang mengeluarkan chipset terbaru untuk mereka. Wah, ini sudah berapa ini? Langsung pengen diborong sama perusahaan-perusahaan AI. Ya, kalau kita pengen Nvidia 5090 pengen, mahal. Kalau mereka nggak peduli mahal. Karena kalau nggak beli itu mereka nggak bisa bersaing. Ya, Cina diblokir oleh Amerika itu. Cina nggak bisa beli chip AI tersebut. Ya, itu bloknya. Ya, next. Ya. Sekarang kita mulai dengan generative AI. Generative AI adalah the lead system yang dulunya kita hanya bikin model, pakai gitu model. Sekarang AI yang kita bikin bisa membuat konten sendiri, bisa membuat teks, bisa membuat image, bisa membuat audio system, bisa bikin video. Kemarin nyoba-nyoba menggunakan itu, ya. Jadi aku masukin foto keluarga aku gitu, tempelkan gitu. Wah, tolong bikin video gitu lagi bercanda gitu. Bagus awalnya, lalu tiba-tiba detik kelima muncul cewek baru di video tersebut. Hah? Kok bisa muncul cewek baru? Aku nggak suruh ada video baru. Bilang, istri siapa lah ini masuk ke ini? Ya. Oke, next. Oke. Lalu sekarang masuk ke cyber security. Hati-hati dia video-video AI itu gampang sekali nambahkan ini yang ini kita. Ya. Sangat mudah. Jadi kalau kamu masih pasang video kamu di video atau gambar kamu di YouTube gitu, orang bisa pakai bikin deepfake-nya tuh bisa bagus sekali. Ya. Karena yang aku pakai itu masih yang biasa-biasa. Kalau ada yang khusus gitu, AI khusus gitu. Ya. Jadi untuk cyber security kita mesti memiliki beberapa hal. Ini juga satu bidang utama kalian nanti. Ya. Pecahan kalian cyber security. Ya. Apa threat landscape? Modern threat, malware, itu dan lain-lain. Bagaimana cara kamu defense-nya? Bangun firewall, backup enkripsi, dan lain-lain. Lalu human factor. Perhatikan bahwa sebagus apapun security kita, kalau orangnya nggak bisa makai atau orangnya nggak jaga benar, itu bisa jadi masalah. Seperti dulu ada video di YouTube gitu tentang perusahaan cyber security. Dia adalah mengecek apakah cyber security sudah bagus atau tidak. Tahu kerjaan dia apa? Hacking gitu segala macam? Enggak. Kerjaan dia datang ke situ bawa congkelan pintu. Ya. Kenapa? Kamu kira cara paling gampang curi data gimana cara mencuri data? Aku bilang cara paling gampang adalah ambil palu, pukul pintunya, ambil hard drive-nya. Itu paling gampang curi data. Ya kan? Ya. Daripada kamu gini, ya capek lama, begitu tembus. Ini jelas kan? Lebih gampang curi data. Jadi di mana server tersebut? Kalau kamu tahu di mana servernya, bisa kamu curi datanya. Benar-benar mencuri datanya, seperti gitu. Ya. Oke, next. Ya. Lalu ada blockchain teknologi. Kalau mungkin tahunya adalah Bitcoin. Kenapa dia berkembang pesat?
Karena dia disebut sebagai decentralized, tidak ada yang ngatur. Semua yang ikut serta membuat rekor. Jadi kalau ada yang curang ketahuan langsung, mereka nggak bisa curang di situ. Ya. Jadi kan kenapa kita di sini bisa inflasi gitu nilai uang kita inflasi? Karena pemerintah cetak uang aja. Ya. Kalau Bitcoin, iya setiap 10 menit ada 10 Bitcoin baru gitu. Tapi itulah cara mereka, itulah inflasinya kita tahu. Ya. Jadi jumlah Bitcoin itu segitulah. Setiap 10 menit tambah 10, setiap 10 menit tambah 10. Itulah bertambahnya. Nggak akan lebih, nggak akan kurang gitu. Semua orang tahu di mana setiap Bitcoin itu kalau sudah pernah dibikin ada rekornya. Jadi kalau kamu mau cairkan, mau jual gitu, bisa tahu apa ininya. Ya. Jadi pertama decentralized, transparansi, kita tahu, immutability, sekali dibikin nggak bisa diubah, lalu security. Ya. Yang paling adalah Bitcoin. Tapi dari segi kalau kita butuh security, mungkin juga kita perhatikan adalah security dari segi yang lain-lain. Contoh sederhana adalah dari segi pemilu kita. Bagaimana kalau pemilu kita dirancang dengan menggunakan sistem informasi gitu? Kita cukup perlu pencet ini. Tapi kalau kita simpan semua data simpan semua ke server, artinya orang bisa hacking servernya. Tapi kalau kita menggunakan sistem ini, kemungkinan mungkin bisa lebih aman. Next. Ya. Lalu metaverse. Kalian mungkin tahunya terkenal Sword Art Online, terkenalnya. Online nggak? Yang terkenal sekarang. Metaverse. Ya. Kalau aku mungkin ya lebih ke AR ke depannya. Jadi kemarin Google tahun ini ada presentasi mereka menunjukkan kacamatanya. Dulu sudah ada Google Glass, tapi sekarang sudah jauh lebih bagus. Sudah ada kacamata, ada luas ini, ada kamera di sini. Jadi punya kan aku ketemu orang gitu, ya. Langsung dia bilang nama dia si ini muncul gitu. Aku paling nggak hafal nama. Dan sekarang dosa pasal hukum ini kadang aku lupa namanya. Tapi kalau itu kan lihat kan, nama sekian, ya umur sekian, dia bilang, apa kabar gitu, bicara tentang apa yang kita bisa langsung tahu. Daripada kita kalau ini kan nggak tahu juga kan siapa gitu, kita otomatis bisa. Lalu juga dia mengingatkan, aku pernah juga kalau kamu pernah main game kan ada minimap kan bisa keluarkan otomatis itu bisa dipakai gitu. Nah, banyak sekali dipakai. Dan juga kemungkinan kedepannya kita nggak lagi pakai HP. Karena sudah di kacamata ini, semuanya nyambung ke internet, semua nyambung ke internet. Ya, jadi TV sudah ada di kacamata kita, tinggal tampilkan lempar ke layar itu seperti gitu. Ya, suara sudah ada nyambung dan lain-lain. Mungkin dalam 5 ke 10 tahun lagi semua dari kalian pakai kacamata semua, walaupun nggak minus, tapi karena mau nyambung langsung ke augmented reality-nya. Oke. Mixed reality adalah gabungannya. Oke. Company seperti Meta, Microsoft sama apa sudah bangun seperti itu, tapi sampai sekarang trennya belum nyangkut. Kemarin kan Apple bikin Vision ya, keren sekali kan kalau ini kan. Dipakai nggak sampai sekarang ini? Enggak. Bukannya nggak keren, bukannya teknologinya belum mapan, tapi belum trendy aja. Sama juga dulu ketika HP itu kan ada HP yang besar gitu kan, belum nyambung aja trennya sekarang. Mungkin kedepannya bakal nyambung. Okay, next. Ya. Lalu quantum computing. Quantum computing adalah dari segi quantum. Aku bukan orang fisika, jadi aku nggak bisa menyatakan atau menjelaskan tentang quantum. Ya, tapi ada beberapa hal yang aku ngerti sedikit. Yang pertama, kuantum itu tidak memiliki nilai 0,1. Yang bilang apa ini 0,1, dia bisa berubah-ubah nilainya. Ya, nah ini jadi hal yang sangat-sangat hebat kalau untuk menciptakan atau membuat enkripsi. Karena enkripsi tersebut, ya, enkripsi pada dasarnya itu pada brute force. Kenapa itu kuat? Karena untuk membobol suatu enkripsi mungkin butuh 50 tahun. Artinya kemungkinan kamu bisa mengubah password sebelum dia bobol. Ya. Oke.
Nah, tapi dengan kuantum dia bisa melaksanakan itu dengan sangat-sangat cepat. Mungkin dalam jangka waktu menit. Jadi sebelah kamu sudah bobo apa? Ya. Tapi bukan berarti kuantum lebih bagus daripada komputer sekarang. Untuk hal-hal biasa mungkin malah komputer biasa malah lebih bagus daripada kuantum. Apalagi yang mungkin kuantum akan bikin dia hebat berikutnya. Kuantum memiliki sifat namanya quantum entanglement. Kalau kalian suka nonton film sci-fi atau science fiction, ya. Jadi begini, berapa waktu kalau kita kirim sinyal ke bulan gitu, berapa banyak waktunya? Atau banyak gitu lah. Kalau ada tanding sepak bola di Amerika gitu ya, berapa waktu supaya sampai ke kita? Mungkin di bawah 1 detik, ya. Tapi tetap aja di bawah 1 detik. Kalau sampai ke Mars itu katanya bisa sampai 30 menit koneksi kita itu. Ya. Quantum entanglement, ya, itu pada dasarnya ini sampai ini sifatnya akan sama. Jadi kalau kita ubah di sini juga akan berubah. Ini kita ubah dan juga akan berubah. Terusnya kalau ini sinyal yang kita anggap ini sinyal, kita bilang ini A, langsung sama juga A. Ya, dengan begitu artinya tanpa ada jeda waktu bisa komunikasi secara instan. Itu masih dalam bentuk sci-fi, ya, sci-fi. Penggunaannya masih aku belum tahu bisa atau enggak yang itu. Oke, lalu quantum advantage apa lagi? The point at which quantum will solve problem possible untuk classical computer. Ya. Ada beberapa hal yang masih belum bisa kita kerjakan. Kenapa? Karena komputer kita masih belum kuat. Next, ya. Jadi informasi ekonomi digital ekonomi sekitar 5,2 triliun, 6,8% dari GDP daripada dunia kita. 10 M ada IT job. Tapi ingat ini tahun 2023, ya. 23. Sekarang mulai turun ini kalian. Karena sebagian dari kalian sudah dikuasai oleh AI. Next, ya. Oke. Jadi setelah itu kita lihat mobile revolution, cloud IoT, big data, security privacy sama emerging text. Next. Question. Menurut kalian kalau dari segi kuantum apa yang bisa dikembangkan dalam tahun-tahun ke depannya? Berapa hal yang mesti kalian percaya adalah dari segi encryption. Ingat enkripsi kalau sudah ada kuantum, enkripsi sekarang tidak punya arti. Pak, sudah kalian bisa mudah. Ya. Ya. Sudah ada. Sekarang ini andai kata pun sudah ada algoritmanya namanya NIST. Ya, pertanyaannya sekarang apakah kita sudah mesti mengubah semua kalau kita supaya enkripsi kita menggunakan NIST? Jawabannya belum tentu. Kenapa? Karena kuantum aja belum dipakai pada saat ini, masih dalam tahap eksperimental. Jadi orang-orang yang mau membobol itu adalah orang-orang yang kurang uang atau pengen cari uang, ya kan? Yang punya quantum computer adalah orang-orang yang punya uang. Pada gini sekarang, apakah seorang orang kaya gitu pengen curi mobil kamu? Enggak, kenapa? Karena dia sudah punya uang. Mau juga saat ini kita belum perlu. Kenapa? Yang punya komputer kuantum adalah orang kaya. Orang kaya nggak mau cari uang, nggak mau curi uang. Mereka maunya gunakan ini untuk menghasilkan uang. Ya, next. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke human interaksi dengan komputer. Ya. Human interaction dengan komputer. Nah, beberapa disiplin yang kita pelajari. Pertama adalah computer science yang sekarang kita pelajari. Psikologi. Kalian tahu nggak kenapa HP sekarang berkembang itu dari segi psikologi? Laptop gitu psikologi semua. Kenapa keyboard seperti gitu? Itu dia pelajari. Itu bukan computer science, ya. HP itu juga mempengaruhi desain. Kenapa HP-nya sekarang bentuknya begitu semua HP semua ya? Dulu ketika zamannya Nokia, HP itu pengen dibikin makin lama makin kecil. Lalu sekarang semua HP sekarang pengen lebih besar. Ya. Lalu juga ergonomis. Ya, walaupun besar dia juga nggak pengen sampai nggak bisa masuk di genggaman. Ya, ini pas-pasan gitu ukurannya, pas karena pas segenggam.
Lebih daripada itu nggak enak makanya kan. Ya. Lalu sosiologi. Kenapa kalian pakai Apple? Kenapa pakai Samsung gitu? Kenapa? Gimana bagusnya? Lu sosiologi. Ya. Kalau teman kamu pakai Apple, kamu nggak pakai Apple, kamu nanti nggak bisa komunikasi dengan dia. Kamu nggak bisa. Nah, kalian nggak pernah ngerasain di Amerika. Di Amerika orang masih banyak menggunakan SMS untuk komunikasi. Kenapa? Gratis SMS itu. Kalau sekarang kan kenapa kita gunakan WA? Karena WA gratis. Kalau dia Amerika SMS itu gratis, sama aja buat mereka. Ini masalahnya Apple sama Google susah komunikasi. Apa sama itu kalau ada namanya blue button, green button gitu ya. Kalau dia nggak ada, itu ada green adanya ada yang SMS aku menggunakan Android gitu artinya. Oke, next. Ya. Dan juga mesti berpikir tentang user interface. Bagaimana cara merancang ini yang tidak bisa ajarkan ke kalian. Karena aku nggak punya jiwa seni. Aku kalau pegang program itu jadi. Kalau perlu nggak perlu pakai interface, pakai command line. Ya. Nanti kalian mungkin bisa pakai sendiri. Ya. Lalu namanya user experience. Ya. Kalian pernah perhatikan nggak tombol-tombol kalian bagaimana enaknya dipasang? Ya, aku sampai sekarang nggak ngerti gimana caranya kalian bisa main game FPS di HP kalian. Nggak ngerti. Tapi jago orang main FPS situ. Atau emang nggak jago tapi aneh aja gitu bilang. Kalau aku lawan dia, kalau ini gamenya cross platform gitu, dan aku main pakai mouse gitu, bisa menang nggak? Jawabannya belum tentu. Kenapa? Kalau dia jago. Ya. Okay. Ya, next. Ya. Kalau ethics, gimana ethics kalian? Ya, privacy, surveillance, automation sama digital divide. Gimana? Ya, privacy, collection. Kamu kalau tambahkan data kamu di Facebook, boleh nggak dipakai? Ya, surveillance. Ya. Di setiap lampu merah sekarang ada kamera. Itu gimana peraturannya? Oh boleh. Ya. Lalu ada sama AI. Ini jadi masalah karena tingkat pengangguran dari kalian mulai melonjak dari segi ilmu komputer ini. Karena sebagian kalau apalagi dulu tuh, aku kalau jago coding, pasti perusahaan banyak pengen cari aku. Sekarang aku jago coding nggak ada guna, karena komputer atau AI bisa menciptakan kode dengan cepat. Ya, dulu kerja itu bisa dapat 50-100 juta gitu kerja gitu hanya bikin gitu. Sekarang sudah gitu, nggak ada mau bayar seperti itu. Lalu mahal, malah orang bisa bikin sendiri malah. Oke, ada. Lalu juga digital divide. Kita semua sekarang rata-rata punya internet. Ini salah satu program negara, memastikan seluruh Indonesia tersambung dengan koneksi internet. Ini salah satu kerjaan aku ketika aku lulus dari Telkom, aku ditaruh di Info. Kerjaan aku adalah memastikan jaringan seluruh Indonesia untuk daerah-daerah kecil, bukan seluruh Indonesia kecilnya, pastikan. Lalu bisa nggak dipantau gitu? Itu tujuannya, bikin GIS. Sekarang hampir semua tempat paling tidak bisa memiliki jaringan 4G. Telkom paksakan di Telkomsel, paksa negara programnya. Ya, walaupun tidak menguntungkan bangun tower di situ, tapi bisa pastikan ada. Ya. Kalau dulu ingat, kalian mungkin nggak pernah ada istilah bidik misi ya? Bidik misi, kalau kartu Indonesia miskin, yang orang bisa kuliah. Kalau kamu orang miskin gitu, kamu kuliah kamu nggak bayar. Kip. Gitu. Nah, dulu kerjaan aku adalah kami datang ke tempat-tempat itu memastikan orang itu miskin. Salah satu ada gitu katanya ya. Jadi ada itu untuk janjian ya. Untuk kami mesti konfirmasi kamu di mana. Jelek sinyalnya. Jadi apa kerjaan dia? Dia pajak pohon kelapa. Ini gitu bilang jam sekian telepon ya. Dia lagi di atas pohon kelapa pas kami lagi telepon gitu. Hanya supaya sinyalnya bagus gitu. Lalu dia ngarahin gitu. Saking dulu nggak bagus. Kalau sekarang kan hampir semua kalian bisa dapat sinyal. Ya. Kalian mungkin dari rumah sakit umum. Aku nggak tahu kenapa RSMA jelek banget sinyalnya. Ya. Pernah kalian? Belum pernah. Oke. Ya, next. Ya. Lalu algorithmic bias.
Ya. Salah satu jadi masalah adalah bias terhadap data. Kenapa? Ingat, orang kalau ngumpul data, cari uang, mesti punya uang, ya, mesti ada orang yang mau kerjakan, lalu biasanya dipakai ke tempat yang ramai. Ya, jadi pertanyaan gini, aku pengen cari tahu data di mall, ya, orang yang dia kenal data orang mall adalah orang yang punya uang. Dia akan bayar terhadap orang kaya. Tapi katanya banyak nggak disuruh Palembang ini berapa persen orang yang sering ke mall? Nggak banyak. Jadi bias terhadap, kalau kita menggunakan data itu untuk menentukan tingkat pendapatan Indonesia, wah tinggi bakal. Ya, begitu. Oke. Jadi kalau tinggi gitu ya, perlu nggak dikasih subsidi? Nggak perlu lah. Ya, oke. Jadi data bias, selection bias, measurement bias, developer bias, begitu. Kalau itu seperti aku ini, aku adalah developer. Ya. Aku biasanya akan membuat program yang sesuai dengan apa yang aku suka. Oke, next. Jadi bagaimana future of work? Job and risk. Jadi yang pekerjaan yang pada dasarnya repeatable, predictable itu bakal hilang. Ya. Contoh yang aku nyuruh kalian sekarang, aku bilang bikin tugas ini kan, nanti kalian yang masukin ke AI untuk periksa gitu. Kalau habis itu masukin ke DPNA, ya, data nilainya. Itu kan repeatable gitu kan, terprediksi. Aku aslinya membangun ini sudah membangun itu agent AI-nya. Kamu mau setiap kali kamu masukin ke Google Drive, langsung diperiksa, langsung kirim feedback ke kamu, nilai langsung masuk ke DPNA. Jadi aku nggak pusing gitu selain itu. Masalahnya ternyata salah satu setiap kali kamu upload itu, aku kena charge, suruh bayar berapa sen gitu untuk menggunakan AI-nya gitu. Ternyata. Ya, sudah nggak jadi, tapi sudah kebayang, sudah dibangun itu ya, tapi pasti implementasi sudah bayar. Oke. Apa yang growing fields-nya? Jadi kalau kamu sekarang apa kira-kira kedepannya yang bisa kamu lakukan? IT spesialis. Ya, berhubungan dengan gimana kalian bisa menyatakan AI itu bagus atau tidaknya. Machine learning engineer, data scientist, cloud architecture, sama automation manager. Aku mulai ke arah sini. Bersilang. Ya. Karena aku dulu hanya di sini dua itu. Masalahnya ini sudah mulai hilang. Sekarang mau masuk ke sini. Oke. Dulu change skills. Dulu kalian tuh mesti jago programming. Sekarang enggak. Yang penting adalah bagaimana misalnya kamu berpikir kritis. Aku ada masalah ini, kita perlu program ini. Gimana caranya kita nyuruh AI untuk mengerjakan sekarang? Oke, next. Habis ya. Oke. Ini adalah healthcare. Ya. Apa kira-kira healthcare? Electronic health records, telemedicine, wearable device, diagnostic, precision medicine. Ya. Bagusnya gimana ininya sekarang? Kalau kita baca. Ya. Salah satu penelitian yang lagu lakukan sekarang adalah tentang ini, tentang healthcare dengan Pak Prof. Deres Budian adalah bagaimana kita menggunakan health system untuk langsung mencatat data medis sekarang ini. Kalau tertarik boleh gabung kelompok ditanya gitu, belajar mana. Next, ya, education. Ya. Bagaimana supaya lebih bagus edukasi kalian? Tapi juga sekarang banyak jadi masalah edukasi itu. Kalau kalian sempat pas sekolah pakai Chromebook nggak kalian? Pas sekolah. Jadi gimana lab kalian? Komputer beneran? Udah komputer? Beneran? Dulu itu kadang-kadang anak itu dikasih iPad, ya, atau Chromebook dan lain-lain untuk jam komputernya. Sekarang di negara-negara Sweden atau di daerah apa yang Sweden, aku lupa, Sweden atau Norwegia gitu, mereka sekarang bilang tidak boleh lagi dipasang atau digunakan alat elektronik buat anak-anak tersebut. Semuanya mesti balik lagi ke biasa ini. Kenapa? Kalau dulu kan alasannya adalah supaya mereka kenal teknologi. Kalau sekarang jawabannya teknologi kamu sudah kenal, malah itu mengganggu pas lagi belajar.
jadi balik, oke? Ya, tapi ini di digital platform. Dulu ketika kalian sempat ngerasain ya, pas zaman COVID ya, kuliah kalian online, sekolah kalian online, seperti ya? Gimana rasanya itu? Hah? Ada enak, aku pertama kali enak, kenapa? Kelas mulai jam 8, alarmku bunyi jam 8, aku bangun gitu, langsung nyalakan kamera, oke kita kuliah, bla 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 bla, itu matikan tidur lagi aku langsung. Ya, ganti baju, kayaknya mati dong. Ya kenapa? Karena nggak perlu ketambah ke muka kan, lalu juga kalian yang mungkin yang dengerin, mungkin hanya bilang login, habis kalian tidur lagi langsung, hanya login doang. Ya. Oke. Lalu ada juga nih, Apple System aja difficulty response aja kasih nilai ujian gitu. Kalau kamu salah soal pertama, maka soal kedua mestinya lebih mudah. Ya, kalau kamu benar malah kasih soal lebih susah gitu sistemnya. Oke, next. Ya. Lalu finance, ya. Bagaimana? Katanya kamu mau bermain dengan saham dan lain-lain. Ya, next. Oke. Lalu environment, ini yang dikejar oleh Prosity. Ya. Dia kemarin kalau pernah bikin bagaimana cara mendeteksi kebakaran hutan. Ini ya, next. Ya. Lalu open source project. Kalau bilang open source kok bisa ada uangnya, padahal kita semua pakai secara gratis. Tapi masalahnya kalau kamu pakai, bukan berarti kamu bisa pakai. Kalau kamu mau bisa pakai dan dapat servis tambahan gitu, baru itu ditagih uangnya. Ya. Company like Red Hat, MongoDB, has spent $1 billion around open source software to support analysis, enterprise features, and cloud hosting. Next. Ya. Lalu government. Ya. Kalian sekarang KTP kalian semuanya ada chip. Ya. Jadi kalau kamu ke bank itu dengan tempel itu muncul data kalian di depan. Ya. Oke. Kalau contohnya kalian ini belum ada di Indonesia, ada lainnya. Baru kayak ini. Nah, ini dua ini. Kalau mau bikin pajak sudah ada aplikasinya. Ya, Open Data Government sama ini belum terlihat. Ada sih ada, cuma belum dipakai untuk teks. Ya. Kenapa penting? Literacy. Supaya kita ngerti. Ya. Kita bisa mengetahui data kapanpun. Bisa tahu safety, ya, technical skills, communication, sebagainya. Itu harus dijadikan the fundamental literacy. Such for education, civic participation, and daily life. Jadi kalau kamu nggak ngerti teknologi, kamu nggak mengerti internet, kamu nggak bisa lagi hidup di dunia sekarang ini. Ya, next. Jadi sangat sederhana, ya, sebenarnya, ya, bisa kita perhatikan bagaimana kita berinteraksi dengan teknologi. Kita tahu bahwa secara etis ada bias. Ya, juga kita tahu gimana etikanya. Kita tahu juga bahwa dengan adanya teknologi sudah berkembang mulai dari healthcare, education, finance, dan government. Lalu literacy, bahwa sekarang kalau kamu tidak ngerti digital, kamu nggak bisa lagi hidup di dunia ini. Next. As increasing influence of decision, how should we balance the benefits of analytics with concern about privacy, equality, and human elements? Artikel ini consider AI can analyze medical factor and human and detect patterns in the human eye. Healthcare data is among the most sensitive personal information. Algorithm development requires massive data sets that may not have present all population equality. Example, the system that predicts which patient may develop complications. The system has 90% accuracy, but overall performs poorly on certain ethnic groups, unaffected by training data. Jadi contoh kalian ini rata-rata adalah orang mayoritas, ya. Jadi nggak masalah, ya. Tapi coba gini, aku kemarin ke Amerika gitu, kalau aku sakit, ya, itu parah, itu bisa jadi masalah. Kenapa? Kalau pertanyaan aku sakit malaria, itu mereka akan susah sekali mendiagnosis itu. Kenapa? Karena malaria hampir nggak pernah terjadi di Amerika, ya, tipes gitu, susah. Sekarang bayangkan ada suatu penyakit aneh yang hanya ada di grup suku apa gitu,
Nggak bisa apa? Setiap kali di Indonesia menggunakan AI selalu jawabannya tipes. Padahal masalah genetika. Kenapa? Karena datanya nggak ada. Ya, apa yang bisa dikerjakan? Perhatikan dari 3 itu. Oke, apakah mesti dikembangkan? Ya, apa biarkan aja gitu karena kita mengutamakan mayoritas? Gimana rasanya? Pertama, nggak usah diperbaiki, cukup gunakan mayoritas. Kamu dari segi orang mayoritas bilang iya bagus. Kamu nggak pernah ngerasain jadi orang minoritas. Coba kamu ke luar negeri, ya kamu tahu gimana rasanya jadi minoritas. Ya, mereka bilang nggak mau yang satu. Ya, atau nomor kedua, gunakan teknologi ini hanya buat orang mayoritas, tapi tidak gunakan ini ke orang yang bukan mayoritas. Boleh seperti gitu? Jadi contoh gitu ya, aku dokter, ya. Hey, apa kabar? Kita punya program baru untuk bisnis kamu. Pakai gitu kan, mayoritas. Lalu ketemu kamu, kamu suku ini kita nggak bisa gunakan program kamu. Kita pakai cara biasa, cara manual. Gimana rasanya? Dia pakai alat canggih, kamu pakai satu skop gitu. Etis nggak itu? Tidak. Hah? Tidak. Tapi kan nggak bisa dipakai memang untuk dia, karena dia minoritas. Kalau dipakai malah bisa menyebabkan salah diagnosis. So, think about those things. Ketiga, jangan dipakai ke seluruhnya sampai kita bikin program yang bisa mendeteksi dan juga minoritas. Mungkin 5 tahun lagi. Kalau begitu, yang mayoritas kemungkinan banyak yang mati hanya karena yang minoritas tidak bisa digunakan. Gimana seperti gitu? Etis nggak itu? Seperti gitu. Ini semua berhubungan dengan itu, ya. Think about real world consequence. Di dunia ini tidak ada yang ideal. Ya, biasanya kita pilih di antara pilihan jelek dan pilihan yang lebih jelek lagi. Bukan yang better or worse, tapi jelek atau yang jelek lagi. Dulu ketika aku sering mondar-mandir Jakarta ke Palembang atau Jakarta ke Pekanbaru gitu, kami kalau jalan bilang gitu. Tinggal pilih mau lubang kecil atau lubang besar, maksudnya itu kalau di jalan. Ya. Karena jalannya berlubang, tetap bisa dilewati. Oke, next. Ya. Jadi kemana ke depannya sekarang ke depannya? As you look ahead, 7 trends will likely shape the future of information. Pertama adalah AI akan kemana-mana. Ya. Lalu komputer. Komputer sekarang adalah komputer yang boros energi. Oh bisa nggak kok? Ini nggak boros energi. Iya, kamu nggak ngerasa karena kamu hanya pakai yang ini. AI kita itu makan. Kalau kamu lihat itu ada perusahaan AI di Amerika, mereka itu beli kota, karena kalau mereka bangun itu mereka butuh power plant-nya, bukan kotanya mereka butuh, tapi pembangkit tenaga listrik mereka butuh itu. Pembangkit listrik ya untuk satu kota dipakai cuma untuk AI aja. Ya, mungkin kedepannya akan lebih hemat energi, atau kita mungkin bisa menggunakan energi yang lebih green. Human focus toward design energy that respect human values, enhance scalability, and adopts needs other than result. Ini I don't think so. Ya, tepatnya kalau aku rasa kita nih punya prinsip greedy. Atau greedy? Apa? Apa saya greedy? Eras, ya bukan rakus istilahnya apa saya bahasanya beda. Ya. Yang penting aku duluan gitu. Ya. Walaupun kamu kalau di ujian PPKN dibikin gitu. Kalau begini bagusnya ya kita mengutamakan masyarakat keseluruhan itu kan. Ini kan di PPKN kalian kan? Karena lagi nggak PPKN kan? Atau pengegaran ya, mata kuliahnya. Ada kan gitu kan? Nanti diajarkan. Nanti kalau jawab begitu kan? Jawabannya, pertanyaan kamu praktekkan nggak itu? Enggak? Ya? Kemungkinan enggak? Bagusnya sih iya. Tapi kemungkinan besar enggak? Kalau yang bagus sih aku lebih niatnya yang realistis. Oke?
Jadi apa yang privacy ini kemungkinan tergantung dari segi hukum kita. Hukum Indonesia masih belum mapan untuk data-data privasi kita. Oke? Ada pertanyaan sebelum situ? Habis? Ya, kita break 10 menit ya. Nanti nyambung lagi di situ. Slide berikutnya itu ada di teknologi. Tolong tukar orang, ganti kalian semua.